Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang imunologi. Ini masih pendahuluan ya. Jadi semoga apalagi di masa pandemi ini yang kemungkinan nanti semester genap kita juga masih akan belajar secara daring. Semoga ilmu ini bisa meresap sehingga bisa dipraktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari khususnya di masa pandemi. Oke, kita mulai aja ya. Tadi saya sudah salam. Ya, tujuan kali ini adalah nanti kalian akan saya bisa menjelaskan tentang sejarah imunologi, kemudian komponen dari imunologi, sama yang terakhir tentang respon imun. Kita mulai dari sejarahnya. Sejarah imunologi sendiri, kalau misalnya kita bagi per tahapnya, itu ada 3 tahap. Tahap pertama ada tahap empirik, kemudian lanjut ke tahap ilmiah, baru nanti ke tahap modern. Kita mulai dari tahap empirik. Di tahap empirik ini ada kepercayaan atau ada pandangan bahwa untuk kita kebal, kita harus minum berbagai jenis racun dulu. Jadi misalnya biar kita kebal misalnya dari racun ular, gitu ya, gigitan ular misalnya. Biar kita kebal dari gigitan ular, kita harus minum racun dari ular itu sendiri. Misalnya ada pandangan seperti itu yang akhirnya disebut sebagai mitridatisasi. Kemudian ada juga tahap di mana para perawat ini, karena mereka mungkin sering merawat orang sakit, sering berinteraksi dengan orang yang punya penyakit infeksi atau menular, akhirnya mereka kebal dengan penyakit. Selanjutnya ada juga namanya variolasi, di mana orang sakit menularkan penyakit ke orang sehat, sehingga kekebalan didapat dengan cara menggaruk. Ini ada yang percaya seperti ini masih tahap empirik. Kemudian ada juga penyakit di mana ada penyakit cacar, kemudian setelah itu dia kebal, akhirnya diciptakanlah vaksinasi cacar. Ini masih dalam kayak pandangan, kemudian kepercayaan seperti itu masuk ke tahap empirik. Masuk selanjutnya ke tahap ilmiah. Tahap ilmiah ini dari tahap empirik tadi yang kepercayaan, pandangan, dan yang lain sebagainya, itu sudah ada mulai penelitiannya, sudah ada mulai dasarnya, bukan kalimat dari katanya lagi. Yang pertama, bahan vaksinasi dari bibit penyakit yang dilemahkan. Jadi tahap ilmiah ini kita sudah mulai mencari bahan-bahan vaksinasi, di mana bahan vaksin ini merupakan bibit penyakit yang dilemahkan. Contohnya si cacar tadi. Cacar misalnya disebabkan oleh virus, virus penyebab cacar ini sudah dilemahkan, sehingga bisa digunakan sebagai bahan vaksinasi. Kemudian adanya proses fagositosis. Proses fagositosis sudah mulai diketahui di mana saat ada benda asing, selanjutnya dalam imunologi kita menyebut benda asing sebagai antigen ya, di mana benda asing atau bahan asing masuk ke dalam tubuh, ada reaksi di mana anggota tubuh ini semacam kayak makan si benda asing tadi. Jadi kalau kalian pernah lihat, semoga di zaman kalian ada ya, game yang namanya Pac-Man ya kalau nggak salah, itu kan dia kayak suka makan kayak gitu ya. Nah, game ini bukan game ini. Fagositosis itu hampir seperti itu. Jadi dia adalah sel yang punya kemampuan untuk makan benda asing. Nah, proses memakannya itu disebut sebagai fagositosis. Proses ini sudah mulai ditemukan, itu sudah mulai ke tahap ilmiah. Selanjutnya ada penyimpanan imunitas dalam tubuh. Ini lebih ke kalau sekarang mungkin kita kenalnya sebagai antibodi ya. Kemudian ada perbedaan golongan darah. Ini juga sempat yang kemarin mungkin sempat trending ya, di mana mungkin ada yang dia sesuai dengan golongan darah, atau mungkin golongan darah ini lebih kebal atau gimana, itu sudah mulai ke tahap ilmiah. Selanjutnya tahap modern. Tahap modern ini mulai dipelajari bahwa adanya peran kelenjar timus, di mana kelenjar timus ini punya peran dalam populasi limfosit. Limfosit ini nanti adalah salah satu sel yang juga berperan penting dalam sistem kekebalan atau imun tubuh. Kemudian ada beberapa cabang imunologi, berarti sudah mulai ke tahap modern. Selanjutnya kita bahas tentang komponen dari sistem imun. Sistem imun sendiri, kalau misalnya bahasa bahasa Indonesianya mungkin lebih ke sistem kekebalan tubuh. Jadi dia berasal dari bahasa Inggris, immunity atau sistem imun.
Kalau misalnya di Indonesia kan, kalau bahasa Indonesia yang sering kita gunakan adalah, atau mungkin bahasa alam, adalah sistem kekebalan tubuh. Komponen dari sistem imun sendiri ini ada yang berupa molekul, kemudian kumpulan molekul nanti akan membentuk sel. Setelah itu kumpulan sel akan membentuk organ. Tapi ini nggak langsung ya. Molekul naik dulu, nggak langsung ke sel kan ke jaringan baru ke organ ke sistem organ ya. Jadi komponen sistem imun ini kita bagi jadi ada molekul, ada sel, sama ada organ. Yang berupa molekul itu ada apa aja? Yang berupa molekul yang pertama ada antibody, kemudian ada komplement, ada sitokin. Sitokin ini sebenarnya dari bahasa Inggris ya. Bisa kita sebut sitokin, tapi mungkin ada juga beberapa yang menyebutnya sitokain. Kemudian ada interleukin, ada interferon. Jadi semacam kalau misalnya kita misalkan sistem imun itu sistem kekebalan tubuh, misalnya tubuh kita adalah negara kita, kemudian sistem kekebalannya kita adalah mungkin TNI gitu ya. Kan ada TNI yang angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara misalnya. Kemudian ada yang sebagai apa namanya? Saya kurang paham sih, tapi semoga benar ya. Ada sebagai kapten, ada sebagai prajurit misalnya. Nah, ini sama kalau kita berbicara tentang molekul dari sistem komponen dari sistem imun atau sistem kekebalan tubuh yang berupa molekul itu ada antibody, komplement, sitokain, interleukin, sama interferon. Sitokain, interleukin, sama interferon ini satu jenis. Mereka kalau disebut sebagai mediator inflamasi. Jadi mereka ini adalah semacam sinyal-sinyal yang memediasi atau menunjukkan kalau adanya inflamasi atau radang di tempat tersebut. Misalnya bahan asingnya kayak kita misalnya disebut SARS-CoV-2 ya, penyebab apa sekarang COVID-19. Nah, SARS-CoV-2 ini kan dia menginfeksinya di paru-paru. Nah, nanti si sitokain, interleukin, sama interferon ini dia ngasih sinyal nih ke sistem kekebalan tubuh yang ada di seluruh tubuh kita tuh bilang, oh, yang diserang paru-paru. Nah, yang bawa sinyal, si mediatornya itu 3 ini, ada sitokain, interleukin, sama interferon. Kalau komplement ini sebuah komplement sama antibody ini adalah molekul, nanti yang dia tugasnya adalah untuk melawan si bahan asing atau antigen tadi. Selanjutnya yang berupa sel. Tadi molekul, ini sekarang sel. Sel sistem imun dibagi menjadi 2, ada sistem imun non-spesifik sama sel-sel pada sistem imun spesifik. Sistem imun non-spesifik itu apa, sama sistem imun spesifik itu apa, nanti akan saya jelaskan lagi. Mungkin sekarang saya lebih ke sel-sel sistem imun itu ada yang namanya sel fagosit. Dari namanya sel fagosit berarti fungsinya adalah fagositosis. Nah, fagositosis apa? Fagositosis itu yang tadi saya bilang kayak pigmen tadi, jadi proses memakan benda asing itu fagositosis. Yang memakan siapa namanya sel fagosit. Kemudian ada sel nol, ada sel mediator, kemudian sel aksesori, ada sel T sama sel B. Kemudian yang berupa organ, ada tonsil dan adenoid. Kalau sudah belajar anatomi harusnya tahu ya tonsil di mana, adenoid di mana. Kemudian ada timus, ada limfonod, kemudian ada limfa, ada pet payer, ada appendix, ada pembuluh limfa sama sumsum tulang. Nah, sel T sama sel B ini biasanya dihasilkan oleh si sumsum tulang ini. Selanjutnya kita ke respon imun. Respon imun itu adalah bagaimana sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imun kita merespon terhadap adanya benda asing. Benda asingnya belum tentu dari luar, tapi ada juga yang dari dalam. Ada beberapa tahap respon imun. Yang pertama adalah deteksi dan pengenalan benda asing atau antibodi tadi. Jadi pertama kenalan dulu nih, kemudian setelah dikenali direspon. Respon pertama biasanya adalah fagositosis. Kemudian setelah direspon biasanya nanti ada komunikasi dengan sel lain untuk merespon. Jadi misalnya, oh fagosit aja nggak mampu nih, perlu bantuan dari sel lain nih. Nah itu ada komunikasi dengan sel lain untuk merespon. Biasanya nanti di sini adalah ada fungsinya si sel-sel mediator tadi. Kemudian rekrutmen bantuan dan koordinasi respon karena sudah komunikasi, oh fagositosis nggak mampu nih, si pigmen tadi nggak mampu nih makan si benda asing, tolong dong. Dia sudah minta tolong, ini sudah tahap ketiga. Kemudian setelah itu dia rekrutmen, jadi minta bantuan ke sana sini. Kemudian oke, kita kasih si sel B, oke kita kasih si sel T misalnya. Setelah itu, setelah rekrutmen dan koordinasi, baru kita ke destruksi atau supresi penyerang.
Jadi pertamanya itu pasti fagositosis tadi, merespon yang tahap kedua ini setelah kenalan. Kemudian kalau fagositosis tidak berhasil, biasanya dia nanti komunikasi sama sel lain, terus open recruitment, siapa nih yang bisa menghancurkan, kira-kira oh ini tugasnya si ini, kemudian baru dihancurkan. Nah ini ya contohnya ya, jadi A ini misalnya adalah permukaan kulit mungkin ya, patogen ini atau antigennya atau benda asingnya, dia masuk dalam tubuh. Kemudian merespon benda asing, biasanya paling pertama merespon itu adalah si makrofag. Makrofag ini berperan sebagai sel fagosit atau si pigmen tadi. Kemudian kalau sudah ternyata nggak mampu nih si makrofag, akhirnya dia komunikasi sama sel lain. Oke, kita ternyata yang bisa mungkin si sel T gitu kan. Kemudian sel T dipanggil, setelah sel T dipanggil, kemudian sel T yang menghancurkan. Kalau sudah masuk sel T, biasanya nanti juga ada hubungannya sama sel B. Sel B ini dia ngaruhnya adalah ke pembentukan antibodi. Jadi yang dipanggil ada sel T sama sel B. Kalau sel T yang merusak, sel B-nya ini dia nanti yang bagian ngingat-ngingat gitu. Jadi siapa yang menghancurkan si sel T, siapa yang bagian ingat-ingat si sel B. Karena sel B ini ingatannya kuat, dia membentuk si sel memori sama si antibodi tadi, sehingga pas nanti si antigen ini datang lagi, antibodi itu membentuknya tuh lebih gampang. Kayak misalnya kalian coba resep makanan baru gitu, pas percobaan pertama itu kan pasti susah, maksudnya mungkin lama gitu. Mungkin kita bikin telur dadar aja, pas pertama kali kita bikin telur dadar bisa setengah jam, tapi pas kita sudah berhasil, pasti percobaan kedua kan cepat gitu, mungkin 2 menit sudah selesai gitu. Atau mungkin saat kita perjalanan, biasanya perjalanan berangkat sama pulang itu pasti yang pulang kan lebih cepat ya. Nah itu sama kayak antibody gitu, jadi pas dia dibentuk pertama kali itu pasti lama, tapi kalau sudah dibentuk untuk kedua kali biasanya akan lebih cepat karena ada sel memorinya tadi. Nah inilah yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dasar vaksinasi. Kenapa seperti itu? Karena kalau antibodinya sudah terbentuk, nanti saat kita divaksinasi atau dikasih bibit penyakit penyakit yang sudah dilemahkan, harapannya adalah antibodinya lebih cepat terbentuk sehingga kita cepat sembuh. Seperti itu. Oke, ini fasenya. Jadi sebenarnya dari respon imun yang 5 tahap tadi, kalau kita lihat fasenya itu ada fase innate immune respon atau sistem respon imun yang alami atau non spesifik, baru nanti respon imun yang adaptif. Kemudian baru immunological memory. Jadi dari 5 tahap ini, kalau kita bagi menjadi fase-fasenya atau ya fasenya itu ada 3. Fase respon imun innate ini alami atau non spesifik. Maaf. Nah kalau adaptif ini, yang kedua adalah respon imun adaptif atau spesifik. Ini hitungan bulannya, karena bahasa Inggris ya, saya coba artikan. Jadi innate immune respon itu fasenya adalah proses inflamasi, proses aktivasi komplement. Kalau kita ingat komplement tadi kan bentuk molekul ya. Kemudian proses fagositosis dan proses penghancuran patogen. Tapi karena di sini dia sistem imun yang non spesifik, jadi semua antigen, entah itu bakteri, entah itu virus, entah itu jamur, atau mungkin ada sel tubuh kita sendiri, itu semuanya tuh hampir semua pasti diproses fagositosis. Itu yang paling sering. Kemudian dihancurkan dengan cara apa? Dengan fagositosis tadi. Itu karena namanya sistem oleh karena itu disebut sistem imun yang non spesifik. Sistem imun non spesifik ini atau yang di tahap tadi yang nomor 2, tahap kedua, ini hitungannya biasanya hitungan menit. Jadi setelah infeksinya dalam hitungan menit, sistem imun yang non spesifik ini sudah mulai bekerja gitu. Misalnya sekarang jam berapa, misalnya sekarang jam 7 pagi gitu. Kita sudah kena infeksinya ada bakteri masuk misalnya. Kemudian jam 7.05 itu tuh sudah bisa terjadi fagositosis. Gitu. Nah, durasinya proses fagositosisnya itu biasanya bisa 1-2 hari atau proses inflamasinya itu 1-2 hari. Inflamasi atau radang itu kan sebenarnya masih normal ya. Jadi bagaimana tubuh kita melawan si bahan asing tadi. Ya, lanjut ke kalau tidak
Oke. Maaf ya, ada iklan sedikit. Oke, kita lanjut ke sistem imun yang adaptif. Jadi adaptif ini adalah sudah tahap ke 3, 4, 5 itu sudah masuk ke fase sistem imun adaptif atau yang spesifik. Ada proses apa aja di dalam situ? Di proses adaptif ini ada interaksi antara APC atau antigen presenting cell, kemudian pengenalan dari antigen, adesi, kostimulasi, kemudian proliferasi dan diferensiasi dari sel T. Kalau di gambar ini tadi, sel T fungsinya adalah si menghancurkan antigen tadi kalau proses fagositosis tidak berhasil. Kemudian setelah proliferasi dan diferensiasi sel T, juga ada aktivasi sel B. Kenapa sel B harus diaktifasi? Karena sel B ini tugasnya adalah yang bagian nginget-nginget sama membentuk si antibodi tadi. Kemudian ada juga proses interaksi antara sel T dan sel B, ya membentuk si antibodi tadi. Kemudian ini memindahkan ya, jadi efektornya itu kita pindah emigrasi dari organ limfoid yang di tepi. Kemudian efektor cells dan antibodi mengeliminasi atau membuang si benda asing tadi. Jadi kalau misalnya secara garis besar, respon imun itu ada yang innate atau non-spesifik, di mana sebagian besar prosesnya hanya fagositosis dan inflamasi. Kemudian ada fase yang adaptif. Adaptif ini lebih ke nanti dihancurkan oleh sel T, kemudian sel B-nya akan membentuk sel memori dan antibodi. Nah, antibodi sendiri ini juga bisa menghancurkan si antigennya tadi. Jadi yang menghancurkan bisa sel T dan juga sel B, atau sel T saja sudah bisa, tergantung dari antigennya apa. Typical time-nya sebenarnya adaptif ini juga sudah, kalau tadi yang non innate itu hitungan menit setelah infeksi, adaptif ini hitungan jam. Berapa lama nih interaksi antara APC ini bisa dalam hitungan jam sampai ke hari. Begitu juga aktivasi sel B jam ke hari. Kemudian pembentukan sel efektor T dan memori ini bisa berhari-hari sampai berminggu-minggu. Sama dengan yang pembentukan antibodi bisa berhari-hari sampai berminggu-minggu. Kemudian ini beberapa hari setelahnya sama bisa sampai berminggu-minggu, sorry. Kemudian immunological memory, di mana si sel T sama sel B ini tetap ada di serum atau antibodinya itu masih tinggi gitu kan. Untuk apa? Untuk melindungi dari serangan ulang. Ini bisa hari ke minggu. Durasinya bisa sampai lama. Nah, di sini mungkin yang hubungannya sama yang sekarang ya, sama rapid test mungkin ya. Jadi di rapid test yang antibody itu kan dia pemeriksaan dari antibody itu sendiri. Sementara kita lihat di sini production of antibody ini kan hitungannya hari sampai minggu. Jadi misalnya hari ini kita jangan deh nggak usah dulu tadi ya. Misalnya ada virus si SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh kita per hari ini misalnya. Per hari ini. Nah, di sini kan ada production of antibody ini harian, biasanya sih paling cepat 5 ya, 5 hari setelah infeksi. Jadi misalnya infeksinya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat itu pasti baru kedeteksi nih antigennya, antibodinya dalam serum atau dalam darah. Tapi kita mungkin rapidnya hari Seninnya atau hari Selasanya misalnya. Ya pasti tulisannya adalah non-reaktif. Kenapa? Karena memang antibodinya belum terbentuk. Atau mungkin kebalikannya, kita waktu antibodi kita mungkin tinggi, tapi antibodi yang dicek itu bukan antibodi khusus yang dibentuk untuk si SARS-CoV-2, mungkin adalah untuk virus SARS yang lain, karena kita juga belum tahu ya, yang dipakai rapid itu adalah antibodi yang untuk deteksi antibodi yang mana, karena memang antibodi ini dia spesifik, jadi satu virus satu antibodi biasanya seperti itu. Nah, maka dari itu kenapa ada yang bilang rapid test itu kurang apa namanya, kurang selektif, kurang mencerminkan itu karena memang yang dilihat biasanya adalah antibodi, dan memang antibodi itu yang pertama dibikinnya adalah harian, paling cepat itu 5 hari setelah infeksi. Yang kedua itu belum tentu yang terdeteksi itu adalah antibodi yang khusus untuk SARS-CoV-2, karena kalau kita bicara virus
sempat saya bahas ya, virus SARS-CoV-2 ini dia golongan beta coronavirus, sedangkan biasanya itu yang ada di rapid test itu cuma untuk deteksi coronavirus secara umum. Ini kalau kita gambarkan, jadi respon imun itu ada yang non-spesifik sama spesifik. Kita pertama ke yang non-spesifik dulu. Ada lapis pertama sama lapis kedua. Lapis pertama tentunya kulit, kemudian ada membran mukosa. Lapis kedua adalah aktivitas fagositosis, kemudian protein antimikroorganisme, sama nanti ada reaksi radang atau inflamasi. Lapis pertama nggak berhasil nih melawan misalnya si antigen A. Kemudian kita masuk ke lapis kedua. Lapis kedua, fagositosis sama radang masih belum bisa menghancurkan si bahan aslinya. Kita masuk ke spesifik. Ada imun aktif sama imun pasif. Imun aktif itu ada yang imun aktif itu yang alami, pasif itu buatan. Jadi aktif ini yang antigennya adalah antigen beneran. Kalau imun pasif ini adalah antigen buatan di mana yang kemungkinan si vaksinasi tadi. Akhirnya si spesifik ini merespon terhadap AG itu antigen ya. Kemudian ada sistem imun humoral. Humoral ini melibatkan antibodi. Kalau seluler ini melibatkan sel-sel limfosit. Jadi nanti ada limfosit B sama limfosit T, di mana saya ulang lagi. Limfosit B nanti fungsinya ke memori sama antibodi. Kalau limfosit T biasanya nanti destruction atau menghancurkan si antigen. Ini yang aktif immunity sama pasif. Kalau aktif itu beneran misalnya kita ambil virus ya, si virusnya sendiri. Jadi misalnya ya, virusnya masuk, dalam hitungan hari atau minggu nanti terbentuk antibodi, kemudian dia akan recovery. Ada specificity sama memori. Kemudian kalau pasif, biasanya yang dari antibodi, dari sistem imun kita dimasukkan ke dalam sini, jadi biasanya ke vaksinasi tadi, terbentuklah si antibodi tadi, kemudian recovery. Oke, mungkin dari saya itu untuk yang respon imun tadi. Saya kembalikan ke kesimpulannya tadi. Jadi di kesimpulan tadi saya akan menjelaskan tentang sejarah imun, kemudian komponen-komponen sistem imun, sama yang terakhir tentang respon imun. Dari sejarahnya tadi, sejarah sistem imun sendiri kalau kita lihat ada 3 tahap, ada tahap empirik, kemudian tahap ilmiah, sama tahap modern. Kemudian kita ke komponen sistem imun tadi ada 3, ada yang berupa molekul, ada yang berupa sel, kemudian ada yang berupa organ. Kemudian yang terakhir adalah respon imun. Respon imun sendiri kalau kita bagi per tahap itu tadi ada 5 tahap. Kemudian untuk yang kalau kita bagi per fase ada 3 fase, di mana yang pertama adalah fase respon imun innate atau alami atau non spesifik, lanjut ke fase sistem imun adaptif atau spesifik, baru nanti fase memori. Ya, dari saya mungkin itu dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan silahkan dituliskan atau ditanyakan waktu kita diskusi ya. Kemudian saya kasih video pembelajaran jadi dari penjelasan saya ini, atau mungkin dari kalian baca dulu, kalian cocokkan dengan video yang saya kirim, kira-kira nyaut nggak nih apa yang kalian baca, kemudian dapat video seperti ini tervisualisasikan dengan baik nggak maksud dari penjelasan tentang imunologi ini. Jika memang sudah masuk, berarti alhamdulillah kita sudah berhasil mencapai tujuan kita. Kalau memang belum, berarti nanti perlu kita perdalam lagi di mana kira-kira gagalnya. Oke, dari saya itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.